Oleh karena itu, supaya tidak melukai rasa keadilan masyarakat, kita ambil jalan tengahnya. Atau jalan tengahnya dulu dihentikan sementara waktu daripada aktivitas pertambangan. Jangan dulu ada pengiriman nikel, jangan dulu menggali. Kita tunggu dulu putusan hukum, silakan upaya-upaya peninjauan kembali. Kalau itu kemudian dikabulkan, ya welcome, silakan. Ya, masyarakat juga berlapang dada ya. Iya, berlapang dada. Tapi kalau ini putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan sudah ada, lalu masih lalu lalang juga muat ore nikel, kan pasti melukai rasa keadilan masyarakat. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal maraknya tambang ilegal yang terbukti secara kasat mata merusak lingkungan, ya, membuat air sungai kotor, tanah longsor, belum lagi warga sekitar juga nelangsa, murung, ya, akibat aktivitas pertambangan ilegal, dan perlawanan hukum-hukum yang diberikan masyarakat juga kadang kurang, boleh dibilang belum membuahkan hasil. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Amir Karim, tokoh kami dari Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara, yang sedang berjuang, ya kan, melakukan perlawanan terhadap aktivitas pertambangan di daerahnya. Seperti apa perlawanan beliau terhadap aktivitas pertambangan? Kita langsung berbincang tipis-tipis dengan beliau. Pak Amir Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini juga sebenarnya anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional. Jadi beliau berbicara juga di panggung nasional ini masih sah-sah aja kan gitu, ya kan. Pak Amir, tadi Bapak sengaja berkunjung ke studio Bincang Tipis-Tipis ingin menyuarakan sesuatu hal terkait aktivitas pertambangan di Konawe Kepulauan. Silakan sampaikan, Pak. Jadi saya mulai dari mana ini? Mulai dari cerita pertambangan yang kita maksud tadi, sekarang sekaligus perlawanan yang diberikan masyarakat, dan cerita sampai sekarang udah seperti apa? Iya. Jadi kalau 2014 katanya dulu ada isu sosialisasi pertambangan, 2017 ada sosialisasi pertambangan gitu kan? Masyarakat menolak, itu dimulai dari situ aja. Jadi kalau cerita tambang ini saya tidak luas dulu ke Sultra, khusus di Kabupaten Konawe Kepulauan, Pulau ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau konsekuen, tambang di Kongkep ini sebenarnya sudah ada putusan pengadilan. Sudah ada putusan pengadilan. Itu ada 3 putusan pengadilan. Yang pertama itu adalah putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2022. Terhadap objek apa nih yang putus pengadilan ini? Itu yang berkaitan dengan ruang tambang. Jadi ruang tambang itu sudah dihapus, memang. Lanjut. Melalui putusan MA nomor 57 itu tahun 2022. Ya. Kemudian dengan kaitannya perusahaan yang sedang beroperasi seperti PT Gemak Resi Perdana. Jadi kemarin itu polemiknya antara sah dan tidak sah yang berkaitan dengan perizinan. Maka masyarakat melakukan gugatan yang kedua itu berkaitan dengan perizinan IPPKH. Karena IPPKH itu yang dimiliki oleh perusahaan PT GKP itu, anak perusahaan Harita Group itu, adalah IPPKH yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2014. Itulah yang dimaksud bahwa mereka memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi di dalam IPPKH itu yang masih ditandatangani dulu oleh Menteri Kehutanan Pak Zulkifli Hasan, itu di TUM ke-13 itu dia menyebutkan bahwa IPPKH ini diberikan kepada PT Gemak Resi Perdana apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak ada kegiatan, maka IPPKH itu batal dengan sendirinya.
Nah, tetapi itu terus menjadi polemik saat itu sehingga masyarakat itu melakukan gugatan ke pengadilan. Dan itu udah putus ingkrah melalui putusan Mahkamah Agung nomor 403 bahwa IPPKH itu dianggap tidak sah. Ya. Gitu. Kemudian yang putusan ketiga ini itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menolak daripada permohonan PT GKP untuk melakukan kegiatan penambangan. Itu di tahun 2023 kemarin. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau konsisten, sebenarnya tidak perlu lagi diperdebatkan. Ya, pada tahap sosialisasi pun sudah ada hukum ingkrah yang mengatakan bahwasanya PT yang bersangkutan tidak dibenarkan melakukan penambangan di Konkep, Konoha Kepulauan. Iya kan? Iya. Pada kenyataannya seperti apa awal mula terjadinya penambangan itu kan tadi masih tahap sosialisasi, Pak. Yeah. Dan masyarakat melakukan perlawanan berhasil, ya kan? Yeah. Bahwasanya tidak boleh melakukan pertambangan. Tapi pada akhirnya terjadinya pertambangan itu gimana ceritanya? Yeah. Jadi memang sebelumnya ini kan Bung Eman, memang tambang ini sudah lama di sana. Yeah. Jadi di zaman saya dulu masih menjadi anggota DPRD dulu, kalau saya tidak salah di Konkep itu ada sekitar 20 IUP izin usaha pertambangan. Yeah. Yang komoditinya itu 18 nikel, 1 emas, 1 kromit. Yeah. Nah, tapi setelah kemudian penertiban, pada akhirnya tinggal beberapa IUP saja yang ada di sana. Jadi itu masih diinduk dulu. Ya, kita fokus yang ingkrah ini aja dulu, yang PT yang bersangkutan ini dulu. Iya. Nah, di 2017 itu, karena sebelumnya ada juga kegiatan pertambangan, Bung Eman. Ada seperti Derawan Berjamining. Itu yang terjadi pembakaran tahun 2015 itu. 2017 ini PT Gema Kreasi Perdana itu kalau saya tidak salah setelah dia take over dari pemilik sebelumnya, setelah diambil alih oleh Harita Group ini, mereka mulai melakukan sosialisasi kalau saya tidak salah di 2017. Ya. Masih sosialisasi nih ya, belum menambang ya? Sosialisasi belum nambang. Tapi masyarakat sudah menolak? Masyarakat sudah terjadi pro kontra. Pro kontra ya, lebih cocok bahasanya. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Oh iya, bagus. Jadi tidak bisa juga saya mengatakan bahwa semua menolak. Adalah kelompok-kelompok yang diuntungkan, itulah yang mendukung. Ya. Jadi di 2017 itu sudah mulai pro kontra. Ada yang barisan sebagian pendukung, ada juga yang tapi lebih banyak yang menolak. Ya. Kemudian setelah berbagai upaya dilakukan itu tidak tembus. Tidak terjadi penambangan. Tidak terjadi penambangan. Langsung potong cerita, mulainya terjadinya penambangan. Ya. Nanti kemudian ada MOU waktu itu tanggal 30 September tahun 2021. Tepatnya di Hotel Swissbell Kendari, Swissbell Hotel. Jadi setelah terjadi MOU itu antara bupati dengan pemerintah daerah, dengan pihak perusahaan PT Gema Kreasi Perdana, itulah yang menjadi pintu masuknya untuk melakukan kegiatan penambangan. Karena PT Gema Kreasi Perdana itu merasa bahwa didukung oleh pemerintah daerah dengan MOU itu. Anda tahu sedikit banyaknya soal redaksi MOU itu? Apa bunyinya? Jadi MOU itu yang saya baca draftnya sebelum ditandatangani. Pada hari itu 30 September, karena penandatanganan itu yang jadwalnya sekitar jam 12 siang kalau saya tidak salah, itu terjadi kemudian stay semua pihak itu sekitar jam 2 kalau saya tidak salah, karena saya tidak berada di tempat. Ya. Jadi bunyi redaksinya yang saya baca itu redaksinya yang pertama mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan pembebasan lahan PT Gema Kreasi Perdana. Karena waktu itu Gema Kreasi Perdana itu dia kesulitan nambang karena dia tidak bisa masuk Jalan Huling. Karena itu punya masyarakat, mereka menolak, tidak mau. Jalan Huling itu ditutup. Mereka tidak mau lahannya dibebaskan. Nah, sehingga itu di dalam MOU itu yang pertama mewajibkan pemerintah daerah
untuk melakukan pembebasan lahan PT Gema Kreasi Perdana. Ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin tidak berurutan, tapi ada 4 poin. Yang kedua, atau mewajibkan pemerintah daerah melakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, mewajibkan pemerintah daerah melalui Porumda untuk melakukan kerjasama. Yang keempat itu mewajibkan pemerintah daerah untuk membantu perizinan. Tapi pagi-pagi sebelum penandatanganan MOU, saya konfirmasi ketemu Pak Bupati soal itu. Bupati mengatakan beliau tetap bersikukuh untuk menandatangani. Beliau menyampaikan kepada saya waktu itu bahwa poin-poin yang ada di dalam MOU itu cuma satu yang saya sepakati. Yang beliau setujui hanya membantu perizinan PT GKP, PT Gema Kreasi Perdana. Yang 3 poin itu beliau coret. Nah, tetapi beliau tetap bersikukuh menandatangani daripada MOU itu. Nah, setelah terjadi MOU itu, itulah pintu masuk. Nah, di MOU itu, kalau saya tidak salah itu turut juga pimpinan DPRD bertanda tangan. 2021 dengan adanya MOU itu, maka perusahaan yang bersangkutan langsung aksi menggali langsung aksi. Jadi setelah MOU itu 2021 itu ya. Berarti dari 2017 itu masih sosialisasi gagal, tapi dengan ada terbitnya MOU 2021 itu, maka PT melakukan aktivitas pertambangan. Oke. Tapi kalau nggak salah di dalam PT itu ada disebut semacam diksi hilirisasi nggak? Iya. Yang saya tahu kalau pertambangan itu harus ada hilirisasi kan gitu. Ya memang iming-imingnya itu Bung Eman di awal itu MOU itu katanya mau bikin smelter. Iya, karena kan nggak bisa ini ada peraturan kalau nggak ini. Nah, tapi setelah kemudian berjalan ternyata judul MOU itu bukan smelter. Berapa tahun dijanjikan smelter itu dari MOU itu? 2 tahun. Udah lebih 2 tahun belum? Ini sudah kan 2001. Menambang itu kan 2022. Mulainya ya? Iya. Oh 2001 MOU, aktivitas 2002, 23, 24. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Belum ada konstruksi pembangunan apa-apa gitu, belum ada? Ceritanya aja tidak pernah lagi kita dengar. Apalagi konstruksinya. Oke. Dan sekarang suasana kebatinan masyarakat yang Bapak tangkap sebagai ya mantan aktivis ya, saya bilang lah ya, karena Anda dari HMI kan jadi tokoh kami kan gitu, tentu merasakan juga suasana kebatinan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan itu seperti apa? Iya, jadi psikologi masyarakat itu berharap bahwa pemerintah menegakkan hukum. Jadi artinya tambang itu kalau memang punya legalitas, saya kira no problem. Coba tipis-tipis dulu di mana ilegalnya? Coba di mana coba? Versi Pak Amir Karim. Ilegalnya kan udah Iya, itu maksudnya kan. Oke, itu tadi yang kita sampaikan kan. Oke. Artinya selama ini perusahaan selalu mengatakan dia punya perizinan lengkap. IUP dia lengkap, kehutanan dia lengkap gitu. Yang substantif itu soal IPPKH. Karena dengan adanya IPPKH itu kan bisa nambang. Nah, IPPKH tadi udah digugat kan sudah. Sudah dibatalkan itu. Dianggap tidak sah. Berarti kalau pengadilan memutuskan atau walaupun belum ada perintah eksekusi, tapi sejak putusan itu saya kira kita harus menghormati hukum. Kita harus tunduk terhadap putusan Mahkamah Agung. Lantas pergerakan masyarakat sampai sekarang gimana? Pergerakan masyarakat tetap bergerak, tetapi dengan cara-cara konstitusional, tidak anarkis. Dengan harapan, kalau memang pemerintah betul-betul bisa memberi rasa keadilan, ya tentu Bupati sebagai pemerintah itu bisa menggunakan haknya, hak yang diberikan oleh konstitusi. Paling tidak menghentikan daripada aktivitas pertambangan itu. Dengan kata lain, diskresi yang dimiliki oleh kepala daerah supaya melakukan
penyetopan aktivitas itu. Maksud Anda seperti itu? Dihentikan sementara. Dengan diskresi ya mungkin. Diskresi itu. Karena begini, ini juga hanya menghentikan aktivitas. Kalau memang perusahaan misalnya beralibi bahwa dia sedang melakukan peninjauan kembali, upaya hukum, peninjauan kembali, ya silakan upaya hukum. Tetapi dihentikan dulu sementara waktu. Sambil ada proses hukum ini kan? Sambil ada proses, karena upaya daripada peninjauan kembali itu tidak bisa menangguhkan putusan Mahkamah Agung. Nggak bisa. Kalau udah inkrah itu nggak. PK itu tidak. Tidak menghalangi putusan. Tetapi di sisi lain mereka juga punya alibi bahwa dia punya RKB atau punya kuota untuk nambang. Nah ini juga yang jadi mengherankan bahwa ini sudah ada putusan pengadilan, tapi kok Kementerian SDM masih memberikan kuota itu? Karena ini di 2025 itu masih dia punya kuota 2 juta metrik ton. 2 juta metrik ton. Nah, mungkin saja kebetulan Pak Menteri ini kan beliau baru di posisi itu. Mungkin belum mempelajari daripada putusan pengadilan ini. Karena jalur-jalur ini kan tentu sudah lama terbangun. Komunikasi pihak perusahaan dengan Kementerian SDM dalam rangka penerbitan daripada RKB itu. Kak, maksud saya sebagai langkah terdekat dulu Pak, ke Pak Bupati dulu lah, ke kepala daerah. Mungkin masyarakat sudah melakukan dialog, Pak, ini seperti apa yang seperti Bapak sudah sampaikan ke Pak Bupati belum? Jadi kalau ke Pak Bupati itu sebenarnya orang sudah tidak berpikir lagi ke sana. Karena Pak Bupati dulu ini kan penolak tambang, Bung Eman. Dulu ini menolak itu. Karena diwawancarai dulu itu yang jurnalis dan dia itu menolak. Alasannya tidak ada ruang tambang. Kalau tidak salah, Konawe Kebun itu berapa luasnya itu? 800 kilometer persegi. Kalau lebih, ada nggak undang-undang yang mengatakan bahwasanya daerah yang boleh ditambang itu harus minimal luas sekian gitu? 2000. Itu Undang-Undang 27 tahun 2007. Wah, Anda tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Narasumber kita ini menguasai persoalan ini Pak ini. Jadi dari segi itu pun sebenarnya sudah menyalahi ya. Kalau dari segi luas pulau tadi itu yang Bapak bilang kan minimal 2000 km persegi kan? Baru boleh menambang. Sementara ini berapa? 800 km persegi ya? Artinya pulau kecil ini. Ya kan gitu. Betul, Pak. Jadi tadi Pak Amir Karim mengatakan kami akan melakukan perlawanan secara bijak, secara undang-undang, perlawanan hukum gitu. Apalagi langkah yang ditempuh secara hukum ini? Jadi kalau saya karena ini sebenarnya masyarakat ini dengan putusan sudah cukup sabar. Dengan putusan pengadilan tidak ada langkah-langkah dari pemerintah dalam rangka penegakan hukum, termasuk APH, aparat penegak hukum. Jadi saya meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu Bareskrim, Kejaksaan Agung maupun KPK, saya meminta untuk pihak-pihak yang terkait ini diperiksa. Karena saya menduga ada permainan di sini. Contoh misalnya, Bupati dulu kan pernah menolak tambang, Bung Eman. Alasannya tidak ada ruang tambang. Nah sekarang ruang tambang udah dibatalkan pengadilan. Kenapa? Beliau tidak menggunakan haknya untuk menghentikan, bukan mencabut. Mencabut itu tidak ada wewenangnya, tetapi bisa menghentikan aktivitas. Karena perintah Mahkamah Agung itu bukan mencabut, melakukan revisi RT/RW. Yang pasal-pasal pertambangan dihilangkan. Itu. Tapi karena memang saya paham kalau pemerintah daerah belum melakukan revisi RT/RW Kabupaten Konawe Kepulauan karena masih menunggu daripada penetapan revisi RT/RW provinsi. Karena di Undang-Undang 13 itu tahun 2013 ada klausul yang menyebut bahwa RT/RW kabupaten harus sesuai dengan RT/RW provinsi dan nasional. Jadi harus kita merujuk di atas.
Itu. Nah, kalau itu kita bisa maklum. Ya. Atau? Nah, kalau kemudian beliau tidak respect dengan persoalan ini, sementara sudah ada putusan pengadilan, semakin besar dugaan kita, berarti beliau terlibat dalam permainan ini. Pak Bupati. Nah, dan saya minta bukan hanya Bupati saja, pihak-pihak yang terkait saya minta itu diperiksa, termasuk Kementerian SDM. Kok RKAB disetujui, ini sudah dibatalkan ini. Sudah ada putusan MA. Oke. Kan itu, Bang. Tapi tetap menjaga kondusivitas di daerah, itu wajib. Wajib. Jangan sampai wajib. Ini ya. Itu wajib. Lanjut. Iya. Makanya kami saya ini berbicara sebagai masyarakat. Oleh karena itu, supaya tidak melukai rasa keadilan masyarakat, kita ambil jalan tengahnya. Ya. Atau jalan tengahnya dulu dihentikan sementara waktu daripada aktivitas pertambangan. Jangan dulu ada pengiriman nikel, jangan dulu menggali. Kita tunggu dulu putusan hukum, silakan upaya-upaya peninjauan kembali. Kalau itu kemudian dikabulkan, ya welcome, silakan. Ya, masyarakat juga berlapang dada ya. Ya, Oke. berlapang dada. Tapi kalau ini putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan sudah ada, lalu masih lalu lalang juga muat ornikel, kan pasti melukai rasa keadilan masyarakat. Oke. Nah, disinilah pemerintah harus hadir. Ini kan ada pergantian bupati nanti. Ya. Bupati baru. Ya, bupati kan anaknya juga. Oke. Oke, lanjut. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Ya. Emang bisa gambaran suram lingkungan akibat pertambangan ini gimana di yang Abang lihat? Jadi kalau pertambangan ini memang yang menggembirakan itu hanya pihak-pihak yang diuntungkan. Kerusakan lingkungannya? Jadi tidak sebanding antara kerusakan lingkungan yang ditimbulkan daripada pemasukan daerah. Contoh seperti pusat kegiatan PT Gema Kreasi Perdana di Roko-Roko, itu airnya sudah keruh itu, Bung Eman. Dulu orang masih bisa mandi-mandi, sekarang nggak bisa. Orang sudah mandi cat kuning di situ tuh, di sungai itu. Oke, itu ya. Yang pertanyaan saya berikutnya, ini saya jangan-jangan Abang karena nggak kebagian ini, jangan-jangan kehadiran PT ini membawa dampak luar biasa terhadap daerah, Bang. Ada tenaga kerja, ekonomi menggeliat. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang Abang jawab? Ya gimana tadi, Bang? Jangan-jangan nih Bang Amir Karim nih nggak kebagian nih. Ini saya bertanya dari sisi berbeda dulu ya. Ya kan? Jangan-jangan Bang Amir Karim nggak kebagian nih. Makanya kritis. Jangan-jangan PT ini sudah menyerap tenaga kerja, sudah meningkatkan perekonomian di Konawe. Gimana Bang menipis itu? Iya. Ya, itu nah, jadi itu menarik itu. Nah, itu maksudnya ya. Jangan-jangan Abang karena kebagian, saya masuk dulu dari pertanyaan berbeda gitu dulu Bang. Gimana Bang menipis menarik itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau tawaran di GKP itu semua jabatan habis. Pernah ditawarkan ke saya. Oh iya. Saya ini Bang pernah menjadi karyawan di situ. Perusahaan. Ya. Saya dulu pernah memimpin juga demo besar-besaran tentang terkait penolakan. Tapi begitu saya balik ke rumah, menyadari bahwa perjuangan ini saya terlalu kecil menghadapi ini. Sehingga saya berpikir saya tidak hanya berjuang di luar sistem, tapi saya harus masuk ke dalam sistem. Waktu itu. Akhirnya masuklah saya di perusahaan itu, kemudian menjadi humas. Setelah itu saya ditawari menjadi manajer operasional, saya tolak. Terakhir pasca MOU ditawari menjadi direktur pemasaran, saya tolak. Terakhir saya ditawari menjadi komisaris di perusahaan, tapi saya tolak. Oke, itu makanya saya pertanyaan. Jangan-jangan Bang Amir Karim nggak kebagian, kan saya bilang tadi gitu kan? Hanya kan dulu ketika bergabung, memang banyaklah teman-teman yang berpikir negatif. Tapi mereka tidak paham apa sebenarnya yang ada di pikiran saya. Jadi memang setelah saya masuk ke perusahaan ini, saya mengerti tentang modus operandi daripada perusahaan ini. Jadi perusahaan ini tidak serius main-main aja, Bang. Main-main. Kalau mendatangkan tenaga kerja atau apa, seperti apa? Jadi kalau bicara tenaga kerja, kalau di kampung ini kan skill kita terbatas. Sedangkan operator alat berat itu paling 1-2 orang. Atau mekanik juga untung kalau ada 1-2 orang.
Rata-rata kan semua diambil dari luar. Oke, betul. Oke. Ya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Amir Karim, tokoh kami dari Konawe Kepulauan Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.